Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Safi Eka Wardani dari kelas PM 2023A dengan NIM 23030174035 atau 3 digit NIM terakhir 035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi elips pada mata kuliah Geometri Analitik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu elips atau definisi dari elips. Jadi, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus dan terhadap jarak ke garis tertentu atau direktrix adalah sama. Jadi bisa ditulis tempat kedudukan titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktrix. D adalah sama. Yaitu bisa kita sebut juga dengan eksentrisitas. Eksentrisitas yang dilambangkan dengan E, yang dimana eksentrisitasnya kurang dari 1. Kita ketahui bahwa rumus dari eksentrisitas adalah E sama dengan jarak titik ke fokus dibanding dengan jarak titik ke direktrix, yang dimana E eksentrisitas kurang dari 1. Kita bisa menggambarkannya. Untuk definisi elips ini adalah di sini ada direktrixnya. Nah, ini adalah direktrix yang dilambangkan dengan D. Lalu di sini adalah P aksen dan ini adalah P dan ini adalah F-nya. Lalu kita bisa tulis keterangannya adalah F-nya adalah titik fokus, lalu D adalah direktrix, lalu P aksennya adalah
aksen adalah jarak P ke direktrik. Lalu setelah itu, jika P ada pada elips sehingga PF dibanding dengan P aksen, PF dibanding dengan P aksen sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitasnya adalah E kurang dari 1. Jadi ini adalah definisi elips dan ini adalah keterangan dari gambar tersebut ini, yang dimana jika P-nya adalah bagian dari elips atau ada pada elips. Berikut adalah penjelasan tentang definisi elips. Selanjutnya saya akan membahas tentang istilah-istilah pada elips. Sebelum itu saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membahas istilah-istilah pada elips. Jadi pertama-tama kita harus menggambar elipsnya terlebih dahulu. O-nya pusatnya, lalu ini adalah fokus 2, fokus 1. Ini adalah F1-nya, lalu sebelah sini adalah V1, V2, ini adalah T2, dan ini adalah T1-nya. Ini sumbu X, sumbu Y, lalu kita hubungkan kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita hubungkan dan dimana ini adalah titik P, dimana titik P ini terletak pada elips ini. Lalu pada bagian sini ada direktris. Ini adalah D1. Dan ini adalah D2. Lalu ada pula cara unik untuk menggambar elips.
adalah kita meletakkan satu titik, bisa saja memakai paku, lalu kita tarik menggunakan tali sehingga membentuk elips yang sempurna. Lalu setelah itu bisa kita tambahkan ini adalah titik A, ini adalah ruas garis A, dan ini adalah C, dan ini adalah B. Nah, setelah itu dapat kita cari istilah-istilah pada elips tersebut. Yang pertama adalah untuk titik F1 dan titik F2. F1 dan F2, yang dimana ini adalah fokus, disebut fokus. Lalu yang kedua adalah untuk garis D1 dan juga garis D2 disebut direktrik. Dimana jika P pada elips sehingga kita letakkan di bawah saja sehingganya. Sehingga P F1 dibanding dengan jarak P dengan D1. Nah, ini P F1 dibanding dengan jarak P ke D1. Lalu setelah itu untuk PF2 juga sama. PF2 adalah jarak P ke D2 yang bisa kita sebut dengan eksentris, yang dilambangkan dengan E, di mana eksentrisnya adalah kurang dari 1. Lalu yang ketiga istilah pada elips adalah titik puncak elipsnya, yaitu di sini ada V1, V2, T1, dan T2 disebut puncak elips. Disebut puncak elips. Lalu setelah itu, setelah kita sudah mendapat puncaknya, tentu pada elips ada juga titik pusatnya. O disebut pusat elips, yang dimana O memuat OV1 sama dengan OV2, OV1 sama dengan OV2 yang dilambangkan dengan A. Lalu ada juga OT1 dan T2. OT1 sama dengan OT2 yang dilambangkan dengan B, serta OF1 sama dengan OF2 yang dilambangkan dengan C. Setelah itu, yang kelima, pada elips juga ada sumbu simetri. Pada elips ini, sumbu simetrinya adalah V1
V2, di mana ini adalah garis V1, V2, dan T1, T2 atau garis T1, T2 disebut sumbu simetri. Disebut dengan sumbu simetri. Lalu sumbu simetri yang memuat fokus disebut dengan sumbu panjang. Yang memuat sumbu panjang, atau bisa ditulis sumbu panjangnya adalah V garis V1, V2, di mana V1, V2 sama dengan 2A. Mengapa 2A? Karena ininya OV1-nya adalah A dan yang ke kiri ke V2-nya adalah A, jadi 2A. Lalu adapun ada sumbu panjang, tentunya juga ada sumbu pendek, di mana yaitu sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek. Atau pada ini yaitu adalah T1, T2. Ruas T1, T2, di mana T1, T2 sama dengan 2B. Karena ini adalah B dan ini adalah B, jadinya adalah 2B. Lalu yang keenam adalah tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Nah, untuk tali busur fokusnya itu adalah ini. Nah, ini adalah A, ini B, ini C, dan ini adalah D. Ini adalah tali busur fokus. Lalu yang ketujuh adalah tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut dengan
rectum, di mana pada gambar ini latus rectumnya adalah garis AB dan CD. Lalu yang ke-8 adalah, atau istilah pada elips yang terakhir adalah, yaitu ruas penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari elips. Nah, ini yang dimaksud adalah seperti ini. Jarak F ke P dengan jarak F1 ke P dengan jarak F2 ke P, yang dimana P-nya ini adalah titik pada elips. Jadi dari 1 sampai 8 ini adalah istilah-istilah yang ada pada elips berikut ini. Nah, untuk penjelasan dari istilah-istilah elips adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan umum elips. Sebelumnya saya izin untuk menghapus ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membahas persamaan umum elips. Jadi misal diketahuinya yaitu bumi pusat elips adalah P alfa, beta. Lalu untuk sumbu panjangnya terletak di sumbu X, sumbu pendek terletak di sumbu Y, lalu fokus F1 adalah alfa plus C, beta, lalu A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas. Nah, dari diketahui tersebut inilah nantinya akan didapat persamaan umum elips. Lalu sebelumnya saya menggambar bentuk elipsnya terlebih dahulu. Nah, kita buat koordinat elips.
koordinatnya adalah Y, ini X. Lalu untuk titik pusatnya adalah di alfa, beta. Jadi ini alfa, ini alfa, dan ini adalah betanya. Ini adalah alfa, dan ini adalah beta. Lalu untuk titik P-nya, titik pusatnya ada di sini. Untuk mempermudah kita buat garis. Ini adalah P. Lalu kita ambil F1-nya. F1 dan F2. Dan ini adalah F1, ini adalah F2. Lalu setelah itu kita juga ada V2. Nah, ini adalah V2, V1, dan ini V2. Nah, setelah itu juga ada T1 dan juga T2. Ini T1. Lalu kita gabungkan. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk elipsnya. Lalu ini adalah D1. Setelah itu ini didapat, ini adalah B, lalu ini adalah A, dan ini adalah C. A, B, C. Lalu untuk ini T1, T2, T1, T1. Lalu
tali busur fokusnya. Tali busur fokus. Ini adalah kita misalkan K, sehingga XK YK. Nah, setelah itu kita hubungkan ke direktris sehingga menjadi titik T aksen dan K aksen, di mana K aksennya adalah alfa plus A per E, YK, dan ini adalah pusat koordinatnya. Nah, bisa didapat gambar kurang lebih seperti ini. Maaf jika gambarnya kurang beraturan. Nah, setelah itu kita tulis untuk keterangannya. Kita dapat bahwa F1-nya yaitu alfa plus C, beta, lalu F2-nya alfa min C, beta, lalu sebelumnya pusatnya didapat alfa, beta, lalu setelah itu juga didapat V1. V1-nya adalah alfa plus A beta. V2-nya adalah alfa min A, beta, lalu T1-nya didapat alfa, beta plus B, dan T2-nya didapat alfa, beta min B. Dan ini adalah keterangan yang didapat dari gambar berikut. Selanjutnya saya akan mencari persamaan direktrisnya. Mencari persamaan direktris. Nah, kita ketahui dari gambar adalah PV1 adalah A, PV1 sama dengan A, dan PF1 adalah C sama dengan C, di mana A lebih dari C, dan didapat juga V1 dan V2 adalah titik pada elips, sehingga didapat untuk mencari perbandingannya menggunakan eksentrisitas adalah V1 F1 per V1 D sama dengan eksentrisitas, lalu sama dengan V1 adalah A, lalu ini adalah min, lalu per PD min A
sama dengan E. Lalu kita pindah ruaskan sehingga menjadi A min C sama dengan E P D min A. Dan ini didapat persamaan pertama. Lalu kita cari persamaan yang keduanya, yaitu adalah V2F2 per V2D sama dengan eksentrisitas, di mana ini didapat A plus C min PD plus A. Nah, lalu setelah itu kita sama seperti ini, E sama dengan A plus C sama dengan E PD plus A. Dan ini adalah dapat persamaan keduanya. Lalu setelah itu kita dapat menjumlahkan antara persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, sehingga dan didapat A min C sama dengan E P D min A dengan A plus C sama dengan E P D plus A. Nah, sehingga menjadi dua A sama dengan 2E PD. Nah, lalu setelah itu kita operasikan sehingga menjadi A sama dengan E PD. PD sama dengan A per E. Sehingga pada PD ini didapat karena ini sumbu Y-nya dan ini P dengan D, sehingga menjadi X sama dengan alfa plus A per E. Nah, setelah itu kita juga dapat mengurangkan persamaan 1 dan juga persamaan 2. Kita bisa tulis mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu A min C sama dengan E PD min A plus C sama dengan E PD plus A. Dan ini kita kurangkan sehingga menjadi A min A min 2C sama dengan min 2EA. Nah, ini karena min 2 dengan min 2 bisa kita hilangkan sehingga menjadi C sama dengan EA. Nah, kita dapat C-nya sama dengan EA. D1 sama dengan X alfa plus A per E
dan C bisa didapat E. Jadi didapat persamaan direktris D1 sama dengan X sama dengan alfa plus A per E. Dan ini didapat persamaan direktriknya adalah X sama dengan alfa plus A per E. Lalu selanjutnya setelah kita dapat mencari persamaan direktrik, selanjutnya dapat mencari hubungan antara A, B, dan juga E-nya. Kita bahas ke selanjutnya. Maaf, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mencari hubungan antara kita ketahui eksentrisitasnya bahwa T1 F1 adalah T1 dengan T aksen, yang T1 F1 banding dengan P, D sama dengan eksentrisitas. Nah, selanjutnya ini adalah bisa kita gunakan T1 F1 sama dengan E, karena ini dipindahkan ruas sehingga menjadi, atau kedua ruasnya dikali dengan PD sehingga menjadi E PD sama dengan E A per E, sehingga ini bisa dicoret menjadi A. Nah, setelah itu kita bisa melihat gambar pada elips ini. Di sini ada segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa munculkan di sini untuk lebih mudah, karena ini jika melihat dari gambar banyak sekali titiknya, jadi kita letakkan di sini. Nah, untuk ini adalah T1 dan ini adalah B dan ini adalah V1. Nah, ini adalah A, B, C. Nah, setelah itu dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka T1 adalah kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi dengan P F1, sehingga bisa ditulis dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat.
lalu B kuadrat sama dengan kuadrat min. Nah, di sini C telah kita dapat tadi pada mencari persamaan direktris adalah EA, sehingga bisa kita tulis EA kuadrat lalu menjadi B kuadrat sama dengan A min E kuadrat A kuadrat, lalu B kuadrat sama dengan A kuadrat kali dengan 1 min E, sehingga untuk hubungan antara A, B dengan E didapat ini. Bisa kita tulis pada bagian sini, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang menemukan kembali persamaan umum dari elips. Nah, sebelumnya ini izin menghapus terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membahas tentang menemukan kembali persamaan umum elips. Menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, di mana kita misalkan mengambil titik K, di mana koordinatnya adalah x, y, k, pada elips, dan f1 nya adalah dari sini plus c, beta, dan k keaksennya adalah jarak, k keaksen adalah jarak k D1, yang mana k aksen sama dengan koordinatnya adalah alfa plus a per e, yk. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan eksentrisitas di mana, yaitu menggunakan jarak titik ke fokus yang dibanding dengan jarak titik ke direktrix, yaitu langsung kita masukkan saja, sehingga k f1 k aksen sama dengan eksentrisitas, lalu bisa menggunakan jarak titik ke titik, yaitu k f1 sama dengan e k aksen. Nah, langsung kita gunakan rumus jarak titik ke titik, yaitu x k min x f1 kuadrat plus y k min y f1 kuadrat sama dengan e x k min x k aksen kuadrat plus YK min YK aksen kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan tiap titiknya, tiap koordinatnya, yaitu XK nya tetap XK, lalu XF1 nya adalah alfa plus C,
alfa plus c kuadrat plus YK nya adalah tetap YK dan YF1 nya adalah beta. Nah setelah itu kita pindah ke ruas sebelah sini. E akar XK nya tetap XK min XK aksennya adalah alfa plus A min E kuadrat plus YK min YK aksennya adalah tetap YK, jangan lupa kuadrat. Nah karena kedua ruas ini memiliki akar, kita dapat menghilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya sehingga menjadi XK min alfa plus C kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat, maaf karena akarnya hilang sehingga menjadi XK min alfa plus A E kuadrat plus YK min YK 0. Lalu kita bisa mengoperasikan ini sehingga menjadi XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa plus A min E kuadrat. Nah lalu kita bisa asosiatifkan ini sehingga menjadi XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa plus A per E kuadrat. Nah ini adalah berupa bentuk dari yang ini, A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi ini bisa menjadi XK min alfa kuadrat min 2C XK min alfa plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat plus 2A per E XK min alfa plus A kuadrat min E kuadrat. Nah setelah itu kita bisa mengoperasikan, yaitu ini E kuadrat dengan ini sehingga menjadi 2AE, lalu ini dicoret atau dioperasikan juga bisa hilang sehingga apabila ditulis bisa menjadi XK min alfa kuadrat min 2C XK min alfa plus C kuadrat plus YK min B kuadrat sama min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min kuadrat
XK min alfa plus A kuadrat. Nah, untuk C dengan 2EA ini adalah sama, sehingga bisa dioperasikan. Mengapa sama? Karena 2C ini sama dengan EA, sehingga ini bisa kita hilangkan dan ini bisa kita hilangkan. Ini sehingga bila ditulis menjadi XK min alfa kuadrat plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat plus A kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa mengelompokkan C kuadrat dengan A kuadrat pada untuk ruas kanan, sehingga yaitu XK min alfa kuadrat min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa mengelompokkan, karena ini ada X kuadrat, sama-sama X kuadrat ini, sehingga menjadi 1 min E kuadrat kali dengan X K min alfa kuadrat plus plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Ini sama dengan yang EA ini, sehingga menjadi EA kuadrat. Lalu jadi 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. Nah, setelah itu mohon maaf, ini saya hapus terlebih dahulu karena tidak cukup. Kita hapus pada bagian sebelah sini saja, yang atas. Lalu setelah itu ini kita operasikan sehingga menjadi 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat YK min beta kuadrat A kuadrat 1 min E kuadrat. Lalu untuk menyamakan kedua ruas kita bagi dengan 1 min E kuadrat, sehingga menjadi 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat per 1 min E kuadrat 1 min E lalu YK min B kuadrat per 1 min E kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E
kuadrat per 1 min E kuadrat. Nah, ini maaf, ini kurang A kuadrat, jadi dibagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah, lalu sehingga ini kita operasikan menjadi XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min B kuadrat per, karena A kuadrat 1 min E kuadrat ini sama dengan B. Nah, maka ini juga kita bisa menuliskan menjadi B kuadrat sama dengan, karena ini dibagi dan hasilnya akan menjadi 1, sehingga didapat persamaan seperti ini. Lalu kita harus menjalankan titiknya. Karena ini masih ada ordinat K, karena saya tadi memilih titik K. Nah, untuk persamaan ini hanya digunakan pada titik K saja, sedangkan kita juga bisa menggunakan persamaan ini untuk titik-titik lainnya, jadi kita menjalankan titiknya. Sehingga yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah bentuk persamaan umum pada elips ketika kita menjalankan titik K yang awalnya kita ambil. Nah, setelah tadi menemukan persamaan umum elips yang dimana yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini saya juga mencari persamaan umum elips apabila titik pusatnya ada di B, yaitu alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan koordinat, yaitu persamaan pusat P alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, dimana di sini juga ada persamaan elips horizontal dan juga elips vertikal, yang dimana untuk elips horizontalnya adalah A-nya nanti lebih dari B, maka akan menghasilkan elips horizontal. Namun, jika
A-nya kurang dari B, maka akan menghasilkan elips vertikal, yang dimana rumus umumnya adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Namun, ada pun juga persamaan elips apabila pusatnya ada di O, yang dimana titiknya adalah 0,0. Pusat O yang dimana 0,0, yaitu untuk jika A-nya lebih dari B, maka akan menghasilkan elips horizontal. Nah, apabila A-nya kurang dari B, maka menghasilkan elips vertikal, di mana bentuk umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan elips tersebut, yang dimana ada pun elips horizontal dan juga elips vertikal, yang dimana pusatnya juga ada pusat P, alfa, beta, dan juga pusat pusat O yang dimana 0,0. Lalu selanjutnya saya akan membahas istilah dan sifat-sifat pada elips apabila berpusat pada P, yaitu alfa, beta. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas tentang istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips jika pusatnya adalah P, alfa, beta. Istilah-istilah dan pusat P, alfa, beta. Nah, yang pertama adalah fokusnya. Yang pertama adalah pusatnya. Di mana pusatnya? Pusat elips ada pada alfa, beta. Lalu selanjutnya yang kedua adalah fokus, di mana fokusnya ada pada F1 dan F2. F1-nya adalah alfa plus C, beta, dan F2-nya alfa min C, beta dengan A lebih dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, lalu apabila A-nya lebih dari A-nya kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1-nya adalah alfa, beta plus C, dan F2-nya adalah
alfa, beta, min C. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu eksentrisitas, di mana eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per A apabila A-nya lebih dari B. Namun jika A kurang dari B, maka E-nya C per B. Nah, selanjutnya yang keempat adalah direktris. D1 sama dengan X sama dengan alfa plus AE, dan D2 sama dengan X sama dengan alfa min A per E jika A lebih dari B. Namun jika apabila A kurang dari B, maka D1-nya nanti Y, sehingga menjadi Y sama dengan beta, karena ini alfa berarti menjadi beta plus BE, dan D2-nya sama dengan Y sama dengan beta min BE. Nah, setelah itu yang kelima, kita jika sumbu X dan sumbu Y, X dan sumbu adalah sumbu simetri dan A lebih dari B, maka sumbu X adalah panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Apabila A-nya kurang dari B, bila A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Nah, setelah itu yang keenam adalah untuk latus rektumnya. Nah,
Untuk latus rectumnya adalah apabila X-nya adalah sumbu panjang, maka jika X adalah sumbu panjang, maka X sama dengan alfa plus C, dan X sama dengan alfa min C apabila X adalah Y berarti Y adalah sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C, dan Y sama dengan beta min C adalah latus rectum. Nah, lalu yang terakhir adalah yang ketujuh. Didapat istilah dan sifatnya adalah titik puncak elips. Dimana adalah yaitu titik potong elips terhadap sumbu simetrinya, yaitu apabila ditulis ada V1 V2 yang dimana koordinatnya adalah alfa plus A, beta. Lalu untuk V2 ini adalah alfa min A, beta. Lalu untuk T1 adalah alfa, beta plus B, dan untuk T2 nya adalah alfa, beta min B. Nah, ini adalah istilah-istilah dan sifat-sifat elips dengan pusat P, alfa, beta. Nah, setelah itu saya akan membahas latihan soalnya. Sebelumnya saya hapus ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latihan soal, di mana soalnya adalah sebuah elips berpusat di titik 4,-1. Salah satu fokusnya mempunyai koordinat 1,-1 dan melalui titik 8,0. Tentukan persamaan elips dan gambarkan sketsa elips tersebut. Ditulis diketahuinya terlebih dahulu bahwa pusatnya ada di 4,-1, lalu salah satu fokusnya adalah 1,-1, lalu melalui titik 8,0. Lalu ditanyanya adalah persamaan elips dan sketsa elips. Jawab.
dimana diketahui bahwa pusat dengan fokus ini memiliki Y yang sama namun X berbeda. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini adalah nanti berupa elips horizontal. Yang dimana pada materi sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa ada A lebih dari B dan juga C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, lalu setelah itu kita mencari fokusnya, dimana untuk fokus adalah F1 dan F2-nya. F1-nya adalah alfa plus C, beta, dan F2-nya adalah alfa min C, beta. Jadi apabila kita menggunakan ini, apabila dimasukkan ke yang F1 tidak memungkinkan karena nanti adalah hasilnya berapa jika 4 ini bisa menjadi 1, sehingga kita gunakan yang F2. Mengapa? Seperti halnya berikut. Saya letakkan di sini. Semisal adalah rumusnya ini memakai yang bawah alfa minus C, B. Jadi bisa kita masukkan alfanya adalah 4, lalu minus C. C itu adalah jarak antara 1 dan 4 ini adalah 3. Lalu B-nya adalah minus 1. Sehingga ordinatnya adalah 1, minus 1. 1, minus 1. Yang dimana juga didapat C adalah ini, yaitu C-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita mencari yang F1-nya. Alfanya adalah, kita ketahui bahwa 4 adalah alfa, lalu ditambah dengan 3 adalah 7. Jadi langsung kita tulis saja 7, betanya adalah minus 1. Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa menuliskan persamaan umum elipsnya, yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat, saya ganti plus Y min beta kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bisa kita masukkan, yaitu X-nya adalah 8, lalu kurangi dengan alfa. Alfanya adalah 4 kuadrat per A kuadrat. Di sini juga ada A kuadrat, maka bisa ini kita masukkan sehingga menjadi ini 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Lalu menjadi 9 sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Lalu A kuadrat sama dengan 9 plus B kuadrat. Nah, setelah itu ini ada A kuadrat, kita bisa menggunakan yang ini sehingga ditulis 9 plus B kuadrat. Nah, lalu selanjutnya adalah pada ini dijumlahkan dengan Y, di mana Y-nya adalah ini 0. Adalah 0 minus 1
kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Setelah itu kita operasikan sehingga menjadi 16 per 9 plus B kuadrat plus, karena ini 0 dikuadratkan adalah tetap 0, lalu minus 1 dikuadratkan sehingga menjadi 1 per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kali dengan B kuadrat 9 kuadrat. Kedua ruas dikali dengan B kuadrat kali 9 plus B kuadrat sehingga menjadi kedua ruas dikali B kuadrat 9 plus B kuadrat. Nah, lalu menjadi 16 B kuadrat plus 9 plus B kuadrat sama dengan B kuadrat 9 plus B kuadrat. Nah, setelah kita dapat ini dapat dioperasikan, yaitu dijumlah menjadi 17 B kuadrat plus 9 sama dengan 9 B kuadrat plus B pangkat 4. Nah, setelah itu bisa kita pindah di sini saja, tidak terlalu menunduk, yang dimana tulis ulang 17 B kuadrat plus 9 sama dengan 9 B kuadrat plus B4. Lalu dapat kita faktorkan untuk nantinya dapat difaktorkan sehingga menjadi B pangkat 4 min 8 B kuadrat min 9 sama dengan 0. Lalu dapat difaktorkan B kuadrat min 9 dengan B kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini dapat B2 min 9 sama dengan 0, B2 sama dengan 9, B sama dengan akar 9 sehingga B sama dengan 3. Lalu untuk yang ini adalah B kuadrat plus 1 sama dengan 0 sehingga menjadi B kuadrat sama dengan minus 1, dan pada ini adalah tidak memenuhi syarat. Nah, karena ini adalah minus jadi tidak bisa kita operasikan. Lalu setelah itu didapat B-nya adalah 3, jadi bisa dimasukkan ke yang sini tadi sehingga A kuadrat sama dengan 9 plus B kuadrat, B-nya adalah 3 sehingga 3 dikuadratkan adalah hasilnya 9. Lalu A kuadrat sama dengan 18 sehingga A sama dengan akar 18, di mana akar 18 adalah 3 akar 2. Yang 3 akar 2. Nah, lalu setelah itu kita masukkan dengan menggunakan persamaan umum elips, yang dimana persamaan umum elips adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu dimasukkan saja X-nya tetap X. Lalu ini adalah alfanya 4 dan A kuadratnya adalah 18,
dari sini, ini adalah 18, lalu plus Y-nya tetap Y, dan B-nya adalah betanya adalah minus 1, sehingga kuadrat. Nah, ini untuk lebih bagusnya kita langsung saja plus 1, dan B kuadratnya adalah 9 sama dengan, maaf ini bukan 0 tapi persamaan umum elips adalah 1, ini juga 1. Nah, setelah itu dapatlah persamaan elips berikut ini. Dan ini adalah persamaan elips. Lalu setelah kita dapat persamaan elips, selanjutnya diminta untuk menggambar sketsa elipsnya. Nah, di sini dibutuhkan direktriksnya dan juga titik puncaknya, yang dimana harus mencari yaitu elips. Nah, di sini sudah terdapat F1, F2. Namun yang kurang berarti adalah T1, T2 dan V1, V2. V1-nya adalah alfa plus A, beta. Lalu untuk V2-nya adalah alfa min A, beta. Lalu T1-nya adalah alfa, beta plus B. Lalu yang T2-nya adalah alfa, beta min B. Nah, untuk alfanya dimasukkan yaitu 4. Berarti adalah 4 plus A 3 akar 2, minus 1. Lalu 4 2, minus 1. Lalu alfanya adalah 4, betanya adalah minus 1 plus B-nya adalah 3, sehingga menjadi 4,2. Lalu 4, B-nya adalah betanya adalah minus 1 dikurangi dengan B-nya adalah 3, sehingga didapat 4, minus 4. Nah, setelah itu mencari direktrisnya, yaitu dengan D1 sama dengan X alfa plus A per E. Nah, untuk E-nya adalah, sebentar, kita tulis dulu untuk rumusnya saja. X alfa minus A per E, dimana E-nya adalah perbandingan dari C per A. Nah, lalu dimasukkan alfanya berapa? Alfanya adalah 4, sehingga 4 plus A. A-nya adalah 3 akar 2 per. Nah, kita harus mencari E-nya terlebih dahulu, yaitu E sama dengan C-nya adalah 3 per A-nya adalah 3 akar. Kita menggunakan yang akar 18 saja untuk lebih mempermudah. Akar 18. Nah, kedua ruas, untuk menghilangkan akarnya ini jadi dikali dengan akar 18 juga, sehingga menjadi 3 akar 18 per 18, sehingga disederhanakan atau dibagi sehingga menjadi akar 18 per 6 sama dengan
3 akar 2 per 6 sama dengan akar 2 per 2. Nah, sudah didapat E-nya sehingga dapat dimasukkan ke yang direktrisnya adalah akar 2 per 2 sama dengan 4 plus 3 akar 2 untuk dikali sehingga terbalik antara penyebut dan pembilangnya sehingga 2 per akar 2, dimana di sini bisa dioperasikan atau dengan dicoret sehingga menjadi 10. Lalu untuk D2-nya adalah 4 min 3 akar 2 per akar 2 per 2 sama dengan 4 minus, kita berlakukan yang sama seperti ini tadi, kali 2 per akar 2, kita hilangkan atau kita operasikan sehingga menjadi minus 2. Nah, setelah didapat titik-titik yang sesuai ini, maka bisa menggambar sketsa elipsnya. Yaitu pertama adalah koordinatnya dulu digambar. X-nya setelah itu didapat bahwa untuk pusatnya adalah 4, negatif 1, di mana ini adalah 4, 1, 2, 3, 4 dan negatif 1 ada di bawah sini. Ini adalah P-nya, pusatnya. Lalu untuk F1-nya ada di 7, negatif 1. 7, 4, 5, 6, 7, negatif 1, ini adalah F1-nya. Lalu F2-nya adalah 1, negatif F2-nya adalah 1, negatif 1. 1, negatif 1 ada di sini F2-nya. Nah, setelah itu untuk V1-nya adalah ini sama dengan 8,24 dan ini adalah sama dengan 0,24. Nah, minus 0,24 maksudnya. Nah, 8,24 ini di mana? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8,25. Maaf, 8, 7, 8,25 mungkin ada di sini. Ini adalah V1-nya. Lalu untuk V2-nya adalah minus 0,24. Kemungkinan ada di F2-nya ada di minus 0,24. Kemungkinan ada di sini adalah V2-nya. Maaf, untuk F2-nya tidak begini sih. Oh, maaf, F2-nya ada di 1, minus 1. Nah, ini adalah F2-nya. F2. Lalu setelah itu T1. T1-nya ada di 4,2.
41,234,2. Ini T1 dan T2 nya ada di 4,4. 4, negatif 4, maaf. 4, negatif 4, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini T2 nya. Lalu dapat dihubungkan sehingga menjadi kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, berikut ini adalah berupa cara pengerjaan untuk mencari persamaan elips dan juga didapat gambar sketsa elipsnya sebagai berikut ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi elips, yaitu definisi, istilah-istilah elips, persamaan umum elips, dan juga latihan soal mengenai elips berikut ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salahnya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.